Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Bagaimana kabarnya pada saat siang hari ini? Luar biasa baik. Siang yang berbahagia, siang yang cerah, dan siang yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam berkat-berkatnya Tuhan, dan ada di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Allah yang menjadikan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu berbahagia ini saya mau mengajak kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Korintus. Kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-26. Kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-26. Namun saya akan membacakan berapa ayat saja untuk kita renungkan di kesempatan siang yang berbahagia ini. Kita mulai dari ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab di dalam satu tubuh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman. Saudaraku yang berbahagia dan diberkati Tuhan, hari ini saya memberikan tema untuk kebenaran firman Tuhan, yaitu banyak anggota tetapi satu tubuh. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Sungguh sangat menarik dari pembacaan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat pagi menjelang siang hari ini. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Saya memulai dengan penciptaan Allah yang Allah kerjakan di dalam setiap ciptaannya. Ketika Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, Allah melihat ciptaannya itu begitu baik dan begitu sempurna. Dan Allah menyatakan ciptaannya itu begitu luar biasa dan begitu baik, dan tidak ada yang kurang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, itu melambangkan bahwa ciptaan Allah pada ciptaannya begitu luar biasa sempurna adanya. Dan di saat pagi menjelang siang hari ini, saya mau mengajak kita bersama-sama merenungi kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa ini. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan kita tadi, di situ dijelaskan karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Tubuh satu, tetapi memiliki banyak sekali anggota-anggotanya. Dan anggota-anggotanya ini mempunyai fungsi masing-masing, mempunyai peranan masing-masing, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam ciptaan Allah terhadap diri kita, itu mempunyai peranan yang sangat luar biasa, sangat-sangat istimewa. Ciptaan Allah di dalam setiap kehidupan kita
pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita bersama-sama untuk katakan kepada diri kita, untuk katakan kepada tubuh kita, untuk mengatakan kepada seluruh anggota tubuh kita, kita adalah orang yang luar biasa. Katakan itu. Kita adalah orang yang luar biasa. Kita adalah orang yang luar biasa. Dan kita adalah orang yang istimewa. Yang telah dijadikan Allah, yang telah diciptakan Allah. Berdasarkan rupa dan gambarnya sendiri. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tubuh memang satu, tetapi anggota-anggota yang di dalam tubuh ini mempunyai banyak sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan tegaskan kepada kita di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Poin yang pertama, tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Itu poin yang pertama yang kita pelajari di kesempatan hari yang berbahagia ini. Anggota-anggotanya seperti tangan, kepala, mulut, telinga, hidung, dan sebagainya. Dan begitu banyak sekali anggota-anggota di dalam tubuh kita ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, anggota yang begitu banyak di dalam tubuh hanya satu. Secara manusia, niscaya tubuh ini bisa mengendalikan, niscaya tubuh ini bisa mempersatukan dari semua anggota yang begitu banyak ini. Nah, seringkali di dalam satu tubuh ini memiliki banyak anggota, tetapi anggota yang banyak ini seringkali bertentangan, berselisihan, berlawanan antara tangan dengan mulut, antara mata dengan hati, antara pikiran dengan ucapan. Sangat-sangat bertentangan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu acap sekali terjadi di dalam tubuh kita ini. Antara gigi dengan lidah, itu acap sekali bertentangan, berlawanan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Antara kuku dengan kulit, itu acap sekali bertentangan, berlawanan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi walaupun berlawanan, walaupun banyak anggota, firman Tuhan tegaskan, engkau satu tubuh. Kita adalah satu tubuh. Tidak mungkin tangan berkata kepada mulut, hai mulut, saya tidak membutuhkan engkau. Tidak akan mungkin. Tidak mungkin kaki berkata kepada tangan, hai tangan, saya tidak membutuhkan engkau. Demikian juga, tidak mungkin kepala berkata kepada mata, hai kepala, saya tidak membutuhkan engkau. Tidak mungkin. Karena semuanya saling melengkapi, karena semuanya saling membutuhkan, karena semuanya saling menutupi satu dengan yang lain. Mata mengalami banyak kekurangan, ditutupi oleh organ tubuh yang lain. Tangan mempunyai oleh organ tubuh yang lain. Kaki mempunyai kekurangan, dilengkapi oleh organ tubuh kita yang lain. Itulah gambaran di dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun itu, baik di dalam keluarga, baik di dalam organisasi gereja, baik di dalam organisasi kepemerintahan,
baik di dalam organisasi apapun, saudara, mempunyai satu tubuh, tetapi banyak anggota. Itulah gambaran tentang kekristenan kita, tentang iman percaya kita terhadap Tuhan Yesus Kristus, terhadap Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika hari ini kita bisa mengendalikan pikiran kita, tubuh kita bisa mengendalikan pikiran kita, tubuh kita bisa mengendalikan mata kita, tubuh kita bisa mengendalikan tangan, maka engkau adalah orang-orang yang berbahagia. Maka engkau adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Katakan, engkau istimewa di hadapan Allah. Engkau istimewa di hadapan Allah. Engkau luar biasa di hadapan Allah. Oleh sebab itu, setiap kita yang mempunyai satu tubuh, tetapi banyak anggota, masih lengkap anggota-anggotanya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Masih ada mulut, masih ada telinga, masih ada tangan, masih ada kaki, bahkan semua organ tubuh kita ini masih lengkap, masih komplit. Kita berbahagia. Kita adalah orang-orang yang begitu istimewa. Oleh sebab itu, kita tidak bisa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya anjurkan kepada kita semua yang menyaksikan pada saat ini, mari berikan hidup kita, berikan jiwa kita, pribadi kita, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan tubuh kita, berikan anggota-anggota tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dialah yang layak disembah, dialah yang layak ditinggikan. Itu bagian yang pertama, satu tubuh dan banyak anggota, sekalipun banyak, mereka satu tubuh. Ya. Bagian yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa tubuh itu satu, tetapi dia memiliki banyak anggota. Banyak anggota, dan anggota-anggota mempunyai peranan sendiri-sendiri. Seperti yang terdapat di dalam ayat yang ke-14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ayat 5 berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah itu tidak termasuk tubuh? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita semua untuk kita kembali melihat, untuk kita kembali menghayati betapa luar biasanya karya Allah di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kalau hari ini ada anggota-anggota tubuhmu yang berkata kepada anggota-anggota tubuhmu yang lain, dia tidak saling membutuhkan satu dengan yang lain, katakan, bertobatlah. Kalau hari ini tangan acap kali berkata kepada kakimu, saya tidak membutuhkan engkau kaki, katakan kepada tanganmu, bertobatlah engkau. Mungkin acap kali mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap tubuh kita sendiri. Mari katakan kepada mulut kita,
sadarlah dan bertobatlah. Karena kebaikan Allah di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, itu sungguh luar biasa dan sungguh-sungguh istimewa. Tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Nah, di sini membuka paradigma kita, membuka mindset, membuka pola berpikir kita akan apa yang telah Allah anugerahkan, akan apa yang telah Allah berikan, tentang apa yang telah Allah percayakan bagi hidupmu, bagi pribadimu, bagi setiap kita pribadi lepas pribadi, saudara. Mungkin banyak sekali, sering sekali pikiran kita tidak berputar, pikiran kita tidak jalan. Oleh karena banyak hal, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, sadarilah itu, bahwa engkau bukan terdiri dari satu anggota tubuh saja, tetapi engkau dilahirkan dengan banyak anggota-anggota tubuh yang lainnya, yang mempunyai peranan masing-masing, yang mempunyai tugas masing-masing untuk melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan ingin kerjakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sehingga kepada setiap pribadi-pribadi kita yang pemalas, pergi kepada semut dan belajarlah, perhatikanlah dengan seksama bagaimana mereka bekerja keras, walaupun tidak ada pemimpin, tetapi mereka bisa bersatu. Mereka bisa melakukan perkara-perkara yang begitu luar biasa, yang begitu luar biasa. Itulah semut, saudara. Dan masih banyak binatang-binatang lagi yang Allah contohkan, yang firman Tuhan contohkan, untuk kita bisa melihat betapa mereka aktif untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan setiap kita yang hari ini Tuhan ciptakan dengan sempurna, dengan utuh? Sudahkah kita memanfaatkan dengan baik? Sudahkah kita menggunakannya dengan baik? Dengan begitu baik apa yang telah Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bagian yang ketiga, saudaraku, memang banyak tetapi hanya satu tubuh. Memang banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Kalau kita melihat di tanaman ada akar, ada pohon, ada ranting, dan ada daun. Nah, itu mempunyai tugas, itu mempunyai peranan, fungsi masing-masing. Demikian juga setiap kita. Kita mempunyai banyak, dan anggota itu mempunyai peranan masing-masing, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Dan anggota itu mempunyai tugas masing-masing, fungsi masing-masing, yang harus kita cernai di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Nah, dari ayat ini, saudaraku, yang dikasih Tuhan, ada berapa bagian yang firman Tuhan Allah ingin kita lakukan, ingin kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ayat yang ke-22 berkata di situ, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan
perhatian khusus. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin ada di antara kita berpendapat, berpikiran, kok saya diciptakan Tuhan tidak seperti saudara-saudara saya yang lain, tidak seperti teman-teman saya yang lain, tidak seperti kerabat-kerabat saya yang lain. Mereka diciptakan dengan pintar, mereka diciptakan dengan kecerdasan yang begitu luar biasa, mereka mempunyai intelektual pengetahuan yang luar biasa. Kok saya diciptakan seperti ini, mempunyai kemampuan terbatas, mempunyai kepintaran terbatas. Oleh sebab itu saudaraku, hari ini firman Tuhan sampaikan, tegaskan, sadarilah itu. Yang engkau pikir anggota tubuhmu paling lemah, tetapi dialah yang paling berpengaruh. Anggota itulah yang paling berpengaruh. Mungkin kita berpendapat, kok tangan saya Tuhan ciptakan tidak seperti tangan-tangan yang lain. Tangan yang lain cekatan untuk melakukan pekerjaan, tugas, dan sebagainya. Kok punya saya tidak bisa untuk melakukan apa-apa. Pegang duit selalu tidak betah. Sadarilah itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Tangan yang engkau anggota tubuh yang paling lemah, tetapi sadarilah tangan itu adalah anggota tubuh yang paling berpengaruh. Itu yang kita renungkan di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Anggota tubuh yang menurut kacamata kita, yang menurut pandangan kita, dia adalah anggota tubuh yang paling lemah di antara tubuh-tubuh kita. Tetapi firman Tuhan katakan, apa yang engkau katakan paling lemah, itulah anggota tubuh yang paling berpengaruh di dalam setiap kehidupan kita. Ayo melihat jauh ke dalam tubuh kita. Apa yang saat ini di bagian tubuh saya ini yang sangat-sangat lemah dan tidak berfungsi? Mungkin intelektual, otak, pola pikir, hati, tangan, telinga, mata. Mari saya mau ngajak kita bersama-sama. Ketika engkau lihat itu yang paling lemah, maka itulah yang harus engkau tingkatkan. Itulah yang harus engkau asah. Seperti selembar golok atau selembar parang. Parang ketika habis dibuat dan kita langsung gunakan, memang ketika habis dibuat itu dia tajam. Tetapi ketika kita sudah gunakan berulang-ulang kali, maka parang yang tajam itu akan kembali menjadi tumpul. Dan bagaimana caranya parang itu agar tetap menjadi parang yang tajam, yang enak kita pakai? Maka yang harus kita lakukan adalah parang itu diasah kembali dengan baik. Nah, demikian pula setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, demikian pula di dalam kekristenan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Engkau dan saya tidak akan pernah menjadi Kristen yang bertumbuh. Engkau dan saya tidak akan pernah bisa mencari jemaat yang berkembang dan bertumbuh. Kita tidak akan pernah mencari jemaat yang bertumbuh ketika engkau dan saya tidak mau mengasah kekristenan kita.
Kerohanian kita akan menjadi kerdil. Kerohanian kita akan menjadi kerohanian yang tinggal di tempat ketika pribadi kita ini, tubuh kita ini tidak mengembangkan, tidak mengasah kerohanian kita. Oleh sebab itu, seluruh jemaat GBB Taman Firdaus, dimanapun Anda berada pada saat ini, Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Anda adalah orang-orang yang istimewa. Bahkan rekan-rekanku yang menyaksikan live streaming ini, dimanapun Anda berada, sadarilah bahwa Anda adalah orang-orang yang berbahagia. Anda dan saya adalah orang-orang yang istimewa. Anda dan saya adalah orang-orang yang berharga di mata Allah, yang begitu dan begitu luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, asahlah, sadarilah, engkau diciptakan begitu dan begitu istimewa bagi Tuhan. Nah, firman Tuhan juga memberikan satu keteladanan, satu contoh untuk kita pelajari di kesempatan hari yang berbahagia ini. Ayat yang ke-25 di situ dikatakan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Supaya jangan terjadi perpecahan. Karena kita sadar sendiri, di dalam banyak anggota ini sering terjadi gejolak-gejolak, sering terjadi selisih paham, sering terjadi pertentangan, sering terjadi pertengkaran satu dengan yang lain. Antara dua tangan ini, walaupun sama-sama tangan, tidak menutup kemungkinan kedua tangan ini saling tonjok menonjok satu dengan yang lain, saling bertentangan satu dengan yang lain. Antara mata, kedua mata ini, mata kiri dan mata kanan ini, tidak menutup kemungkinan antara dua mata ini juga bertentangan. Bertentangan antara mata dengan mulut, antara mata dengan pikiran. Acap sekali terjadi perdebatan sengit, perlawanan sengit, pertentangan sengit di antara organ tubuh kita ini. Tetapi yang menjadi kepalanya adalah tubuh kita ini sendiri. Tubuh kita ini menjadi remote kontrolnya adalah tubuh kita ini. Tubuh kita ini yang berfungsi memberitahukan, menyampaikan, mengingatkan, menegaskan kepada anggota-anggota, hei, engkau satu tubuh, jangan saling bertentangan. Hei, engkau satu keluarga, jangan saling bertentangan. Nah, saudaraku, pernahkah kita berkata seperti itu terhadap tubuh kita sendiri, terhadap anggota-anggota tubuh kita sendiri? Pernahkah kita menyadari hal-hal yang biasa itu? Nah, itu juga rentan terjadi di dalam keluarga kita. Di dalam keluarga ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada mertua, ada cucu, ada menantu. Banyak anggota di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga itu antara orang tua dengan anak sudah tidak ada lagi kekompakan, sudah tidak ada lagi kecocokan. Nah, di dalam keluarga itu, kalau tidak ada lagi ditemukan keromantisan di dalam rumah tangga itu, maka rentan sekali rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang retak. Terutama berkat-berkat Tuhan sulit disalurkan.
Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita semua bahwa betapa indahnya hidup rukun bersama antara orang tua dengan anak-anak, antara anak-anak dengan orang tua, antara menantu dengan mertua. Alangkah indahnya duduk rukun bersama-sama, hidup rukun bersama-sama, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ketika menantumu engkau lihat banyak kekurangan, maka mertua yang banyak kelebihan, mertua itulah yang menutup kekurangan dari menantu. Ketika orang banyak kekurangan terhadap anak-anaknya dan orang tuanya banyak kelebihan, maka sebagai keluarga Kristen yang berbahagia, orang yang mempunyai yang penting untuk menutupi kelemahan dari anak-anak. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau anak-anak mempunyai banyak kelebihan, orang tuamu engkau lihat awam, kolot, bego, oon dan sebagainya. Maklum hidup di zaman 60, hidup di tahun 40. Tetapi saya katakan, orang-orang yang hidup di tahun 40, 1940, 30, itu adalah orang-orang yang luar biasa ketimbang anak-anak masa sekarang ini. Tetapi lebih condong, anak-anak menilai orang tuanya bego, orang tuanya oon, orang tuanya tidak mempunyai pengetahuan apa-apa. Maka sadarilah, anak-anak harus melengkapi apa yang menjadi kekurangan orang-orang tuamu. Dan orang-orang tua juga harus menyadari bahwa engkau mempunyai banyak kekurangan. Nah, demikian pula di dalam keluarga-keluarga kita, saudara. Baik itu di dalam organisasi yang lebih besar, di dalam berjemaat, di dalam bergereja. Gembala, pendeta, mungkin jemaat lihat, dia adalah gembala yang luar biasa, yang mempunyai pengetahuan intelektual yang luar biasa. Tetapi gembala harus sadari, gembala tidak akan bisa buat apa-apa, pendeta tidak akan bisa buat apa-apa ketika dia tidak memiliki jemaat, ketika dia tidak membutuhkan kekurangan dan kelebihan jemaat. Oleh sebab itu, gembala, pendeta, hamba-hamba Tuhan yang mempunyai banyak kelebihan, itu mempunyai peranan yang begitu luar biasa untuk melengkapi jemaat-jemaat yang mempunyai banyak kekurangan di dalam segala hal. Demikian juga sebaliknya, jemaat yang mempunyai banyak kelebihan harus mampu juga untuk melengkapi gembala atau hamba-hamba Tuhan yang engkau lihat banyak kekurangan. Mungkin jemaat berkata, Pak, saya tidak berani untuk memberi saran, memberi masukan, menegur hamba Tuhan saya, pendeta saya. Mungkin engkau terbatas di dalam penyampaian itu. Tetapi firman Tuhan sampaikan melalui renungan kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Pakai dengan baik apa yang telah Allah anugerahkan. Mungkin ketika engkau hidup di zaman perjanjian lama, engkau sulit untuk berkomunikasi dengan Allah langsung, untuk menyampaikan pesan. Tetapi di zaman anugerah ini, di zaman teknologi yang begitu berkembang luar biasa ini, kita dengan mudah sampaikan pesan-pesan kita kepada Tuhan, sampaikan permohonan kita kepada Tuhan, sampaikan doa kita kepada Tuhan. Kita tidak ada yang membatasi lagi. Baik orang awam, baik orang kolot, baik orang yang tidak mempunyai pendidikan, baik orang yang mempunyai pendidikan, itu sama-sama diberikan kebebasan sekarang ini
Untuk kita bisa, kalau bahasa Malaysia, bahasa Iban, bercakap-cakap, berandau, berbicara dengan Allah. Bebas, saudara. Kita diberikan kebebasan. Oleh sebab itu, sudahkah engkau memakai kesempatan kebebasan ini dengan baik? Mungkin di hari-hari ini banyak gereja-gereja mati kutu. Mungkin pada saat-saat ini, di zaman-zaman, di keadaan-keadaan, di saat-saat virus corona yang melanda belahan dunia ini, banyak gereja-gereja yang mati kutu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mati kutu. Jemaatnya diliburkan, gerejanya ditutup. Bayangkan saudaraku, kalau saya hitung-hitung sudah 2 bulan kita beribadah di rumah masing-masing. Nah, kalau jemaat yang tidak mempunyai, yang tidak memakai anggota-anggota tubuh ini dengan baik, maka jemaat itu akan menjadi jemaat yang mati rohani, yang mengalami kekeringan rohani, yang mengalami kedangkalan rohani. Maka orang-orang yang memiliki kedangkalan rohani, yang mengalami kekeringan rohani, yang mengalami krisis rohani, cenderung mudah diobrak-abrik oleh masalah hidup, tantangan hidup, pergumulan hidup, oleh hiruk pikuk yang terjadi pada saat ini. Akan mudah dipengaruhi, akan mudah digodai oleh nabi-nabi palsu, oleh rasul-rasul palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Tidak bisa lagi membedakan mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang tidak benar. Karena apa? Karena kerohanian kita ini sudah mengalami kekeringan, sudah mengalami krisis, sudah mengalami kedangkalan. Karena 2 bulan tidak bisa beribadah di gereja masing-masing. Oleh sebab itu, saya menegaskan kepada seluruh jemaat GBP Tamam Firdaus dimanapun Anda berada. Dan saya juga menegaskan kepada seluruh orang-orang kudusnya Tuhan, bahkan seluruh umat manusia dari latar belakang agama apapun kita, pakailah media sosial, pakailah anggota-anggota tubuh kita dengan baik untuk berpikir, untuk menggunakan sebaik-baik mungkin. Pakai. Tuhan memberikan satu hal yang luar biasa melalui perkembangan zaman yang begitu luar biasa. Masing-masing sudah pegang HP, masing-masing sudah ada HP. Di dalamnya ada Facebook, di dalamnya ada YouTube, di dalamnya ada Messenger, di dalamnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membuka siaran-siaran rohani untuk kita nikmati, untuk kita tonton bersama-sama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, itu contoh sederhana orang-orang yang bisa memakai intelektual, tetapi orang-orang yang tidak bisa memakai sesuatu yang Tuhan anugerahkan dengan baik. Buat apa? Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, tidak ada kegunaannya. Menonton khotbah tidak sama seperti datang langsung di gereja masing-masing. Itu acap sekali ketika Anda berpikir seperti itu. Anda akan mengalami kegersangan rohani, kekeringan rohani. Oleh sebab itu sekali lagi saya menyampaikan kepada kita semua, Allah ciptakan kita dengan baik. Allah ciptakan kita dengan begitu luar biasa. Allah ciptakan kita begitu istimewa. Yuk sama-sama kita katakan, saya adalah orang yang istimewa. 1